Oke, kita lanjutkan untuk kuliah kita hari ini. Masuk dalam tafsir surat Efesus. Jadi sekali lagi kita tidak akan bisa membahas ayat per ayat secara keseluruhan dari setiap surat. Dalam hal ini juga surat Efesus, kita hanya melihat beberapa bagian saja untuk melakukan tafsiran. Dan saya mengawali dengan Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Silakan Bapak Ibu juga memperhatikan juga membaca di Alkitab masing-masing. Oke, bisa minta bantuannya membacakan pasal 1 ayat 1 sampai 2. Silakan. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Silakan. Atau saya saja yang membacakan ya. Oke, jadi Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, perhatikan di sini ada kata dari Paulus, ini menunjukkan bahwa Paulus yang menulis surat tersebut. Nah, kata rasul diterjemahkan dari kata bahasa Yunani apostolos. Kata apostolos mempunyai 3 arti dalam perjanjian baru. Yang pertama, utusan. Utusan biasa atau sekedar utusan. Nah, arti ini dipakai dalam Yohanes 13 ayat 16, kemudian 2 Korintus pasal 8 ayat 23, Filipi pasal 2 ayat 25. Silakan Bapak Ibu bisa mencatat dan bisa membacanya di tempat masing-masing. Nah, jadi berdasarkan beberapa ayat itu juga pengertian dari kata Apolos itu mempunyai pengertian atau arti utusan, utusan biasa atau sekedar utusan. Kemudian yang kedua, kata Apolos juga mempunyai arti misionaris yang diutus oleh gereja untuk mengabarkan Injil. Arti ini dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 4, ayat 13. Kemudian juga bandingkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3. Kemudian Roma pasal 16 ayat 7. Yang ketiga, rasul yaitu orang yang dipilih secara pribadi oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian diutus dengan otoritas penuh untuk mengajar dalam namanya. Mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun pelayanannya. Saksi mata kebangkitan Kristus atau pernah melihat Yesus. Mendapat Injil, mendapat pengertian Injil secara langsung dari Kristus. Kita juga bisa lihat ayat-ayatnya dalam Cara Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22, pasal 2 ayat 32, pasal 3 ayat 15, pasal 13 ayat 31. Nah, Paulus memang tidak mengikuti Yesus selama 3 tahun pelayanan Yesus, tetapi Paulus tetap termasuk golongan rasul karena ia melihat Yesus dan mendapat pengertian Injil secara langsung dari Yesus waktu perjalanannya ke Damaskus. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Oke, silakan salah satu membantu untuk membacakan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Sudah terlihat ini di layar Bapak Ibu? Belum ya? Ya, silakan dibaca saja. Ya, Kisah Para Rasul pasal 26. Mohon maaf, dibuka suaranya ya. Tunggu, saya akan bantu. Tunggu, nanti saya yang akan buka. Ya. Atau bisa langsung saya dibuka situ ya dari operator.
Ya. Oke, sudah. Silakan dibaca saja. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, ini kan pernyataan terhadap Rasul Paulus. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa Paulus diutus, ditugaskan untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang Paulus lihat daripada Yesus, tentang apa yang akan Yesus perlihatkan kepadanya nanti. Jadi sangat jelas bahwa Paulus juga adalah seorang rasul berdasarkan kriteria tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, juga bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 dan Galatia pasal 1 ayat 11-12. Nanti Bapak Ibu silakan baca saja. Oke, kita lanjut. Kemudian oleh kehendak Allah di ayat 1 juga ini menunjukkan bahwa panggilan menjadi rasul datang dari Allah. Jadi Paulus menjadi rasul bukan atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain. Ya kan begitupun juga realitanya banyak orang yang ingin menjadi hamba Tuhan yang dikarenakan atas kehendaknya sendiri ataupun ada orang lain yang menginginkan supaya ada hamba Tuhan atau pendeta sehingga orang-orang tertentu menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi di sini kita melihat bahwa panggilan menjadi rasul itu datang dari Allah. Kemudian jabatan rasul itu diberikan karena kasih karunia Allah, bukan dikarenakan seseorang mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan, mempunyai kehebatan, kemudian seseorang diberikan jabatan rasul tersebut. Tapi jabatan rasul itu diberikan karena kasih karunia Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, berdasarkan perasa oleh karena kehendak Allah, maka di sini juga kita bisa melihat bahwa sekali lagi yang pertama, panggilan menjadi rasul itu datang dari Allah. Yang kedua, jabatan rasul itu diberikan karena kasih karunia Allah. Berdasarkan kedaulatannya, bukan karena orang itu lebih baik daripada orang lain. Coba bisa kita lihat ya di dalam Roma pasal 1 ayat 5. Silakan Roma pasal 1 ayat 5. Bisa salah satu membacakannya. Roma pasal 1 ayat 5, silakan. Ya, silakan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Iya, jadi dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi bukan dikarenakan sesuatu yang ada pada orang yang mungkin lebih baik daripada orang lain sehingga mereka diangkat atau diberikan jabatan rasul. Tapi sekali lagi jabatan rasul itu diberikan karena kasih karunia Allah. Kemudian ada kata orang-orang kudus di ayat 1 itu. Nah, perhatikan dalam gereja Roma istilah saint, santo, ya kan, orang kudus atau orang suci digunakan untuk orang-orang yang mereka anggap bisa hidup melampaui standar Allah. Tetapi dalam Kristen istilah ini menunjuk kepada orang yang percaya kepada Yesus. Arti kudus, jadi ada beberapa penjelasan terkait dengan arti kudus. Yang pertama terpisah dari atau berbeda dengan. Nah, hari Sabat disebut sebagai hari yang kudus. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. Orang Kristen disebut sebagai orang kudus. Juga kalau kita melihat Yohanes pasal 17 ayat 9 dan ayat 20, maka kita akan melihat
bahwa Tuhan Yesus membedakan orang Kristen dan orang dunia. Nah, yang kedua terkait dengan kata kudus. Yang kedua, kata kudus ini mempunyai pengertian atau makna diperuntukkan bagi Allah. Hari Sabat digunakan untuk berbakti, jadi dikhususkan atau diperuntukkan bagi Allah, sehingga hari Sabat itu disebut sebagai hari kudus. Nah, begitupun juga bangsa Israel adalah bangsa milik Allah. Artinya bangsa Israel diperuntukkan bagi Allah, sehingga mereka bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang kudus. Nah, orang Kristen juga menjadi milik Allah. Kemudian kata kudus juga bisa mempunyai pengertian suci. Orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus disebut suci. Bukan karena hidupnya suci, tetapi karena ia sudah disucikan oleh Yesus. Jadi memang orang manusia itu tidak ada yang suci. Tetapi kaitannya dengan kata suci ini yang mempunyai makna daripada kata kudus itu dikarenakan orang Kristen hidupnya sudah disucikan oleh Yesus. Nah, sebaliknya kitab suci menyebut orang yang tidak beriman kepada Yesus disebut sebagai orang najis. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai kata pemilihan atau election itu dalam Efesus pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 11. Nah, election artinya yaitu penentuan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Nah, ada beberapa ayat yang menjelaskan atau menyatakan hal tersebut. Yaitu dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Nah, ini hanya frasa-frasa tertentu saja yang di ayat-ayat tersebut. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27, di situ ada kalimat-kalimat yang mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kemudian juga dalam Matius pasal 24 ayat 22, ayat 24, ayat 31. Di situ juga ada frasa orang-orang pilihannya. Kemudian Matius pasal 25 ayat 34 itu ada frasa terimalah kerajaan yang telah disediakan. Ada perhatikan yang di garis bawah situ, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian juga kisah para rasul pasal 13 ayat 8, di situ ada frasa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kemudian Roma pasal 8 ayat 29, 30, 33 itu ada frasa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula. Kemudian juga Roma pasal 9 ayat 10 sampai 24, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Kemudian juga Roma pasal 11 ayat 5 sampai ayat 7 dan ayat 25, itu ada frasa tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Kemudian 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 ada frasa sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Kemudian ada beberapa ayat lagi, ya, ada begitu banyak terkait dengan kata election, yaitu penentuan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Oke. Kemudian ada kata penentuan atau reprobation, yaitu penentuan untuk orang-orang tertentu untuk dibinasakan. Amsal pasal 16 ayat 4, orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Yohanes pasal 17 ayat 12, pada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kemudian Roma pasal 9 ayat 13 dan seterusnya, ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa dan seterusnya. Yudas pasal orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, ya.
Kemudian ada kata penebusan. Kata penebusan dari kata Yunani apolutrosis yang bisa berarti pembebasan dari kutuk hukum Taurat atau hukuman dosa. Kemudian pembebasan dari segala kejahatan dan penderitaan. Ini akan terjadi pada hari kedatangan Kristus kedua kalinya. Nah, ayat 14 jelas berhubungan dengan arti yang kedua ini. Bandingkan dengan Lukas pasal 21 ayat 28. Kata apolutrosis itu diartikan penyelamatan. Kemudian kalau dalam Roma pasal 8 ayat 23, kata apolutrosis itu diartikan pembebasan. Nah, jadi sekali lagi kata penebusan dari kata Yunani apolutrosis itu bisa diartikan pembebasan dari kutuk hukum Taurat atau hukuman dosa, juga pembebasan dari segala kejahatan dan penderitaan. Nah, untuk hal atau poin yang kedua ini akan terjadi pada hari kedatangan Kristus kedua kalinya. Kemudian yang dijanjikan itu, Kudus berulang-ulang dijanjikan, baik dalam perjanjian lama, misalnya dalam kitab Yeskel, maupun perjanjian baru. Kemudian kata metrai. Kata metrai ini menyatakan bahwa kita benar atau menyatakan kita sebagai anak Allah, dan materai juga mempunyai makna tanda pemilikan. Jadi kita dimateraikan artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Kemudian materai juga mempunyai makna sebagai tanda kepastian. Jadi kita dimateraikan artinya kita pasti selamat. Kemudian jaminan, kata jaminan dari kata Yunani arabon, yang adalah uang muka. Uang muka ini mengesahkan suatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Jadi ada beberapa kata yang ada dalam Efesus pasal 1 ini, ketika kita melihat dari bahasa aslinya mempunyai pengertian seperti itu. Makanya juga kita harus bisa memahami beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kita juga harus bisa memahaminya sebagaimana dari pengertian kata Yunaninya. Walaupun ya kita bisa melihatnya lebih secara konteks lagi, nanti itu akan lebih kita pahami ketika kita sudah memahami kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam penafsiran. Oke, baik, tapi saya hanya bisa memberikan penjelasan secara etimologi pada bagian ini. Nah, kemudian kita akan lihat Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 di ayat 1 di situ dijelaskan bahwa Paulus ada dalam penjara. Nah, ia adalah tahanan Kaisar Nero, tetapi ia menyebut dirinya a prisoner of Christ Jesus. Nah, ia tidak mau menyebutnya diri sebagai tahanan Nero. Ya, memang ketika dia ditahan itu diakibatkan atau dikarenakan oleh Kaisar Nero yang menahan dia, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ditahan atau dia merupakan tahanan daripada Kaisar Nero, tetapi justru dia menyebut dirinya sebagai prisoner of Christ Jesus, tahanan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa dirinya tergantung kepada Kristus. Jadi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dia tidak menganggap itu dikarenakan oleh pihak lain atau orang lain atau keadaan tertentu, tetapi dia menganggap bahwa dalam perjalanan kehidupannya ketika dia bersama dengan Kristus, segala situasi, baik situasi baik maupun buruk, itu menganggap itu merupakan merupakan perbuatan yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Makanya dalam hal ini dia mengatakan bahwa dia ditahan dia ditahan merupakan sebagai tahanan Kristus. Ya, kira-kira dapat dimengerti ini ya. Mungkin ada orang-orang Efesus yang mengira bahwa Paulus ditahan karena ia berbuat dosa. Karena itu Paulus selalu membela diri dan berkata dalam ayat 1 bahwa ia adalah seorang tahanan karena demi kamu. Jadi bukan karena perbuatan salah atau pelanggaran yang dilakukan oleh Paulus secara hukum. Tapi Paulus mengalami hal tersebut, dia berada dalam penjara, dia ditahan
dikarenakan karena mereka, demi mereka. Kemudian ada kata Kristus tinggal atau kata tinggal di situ dari kata Yunani katoikeo, dalam hatimu oleh iman, di ayat 17. Nah, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang artinya tinggal atau diam. Yang pertama paroikeo, digunakan untuk orang asing. Bandingkan Efesus pasal 2 ayat 19, orang asing, paroikeo, orang asing yang tinggal di suatu tempat yang hanya sementara saja. Nah, itu dari kata Yunani parokio, berbeda dengan kata katoikeo. Nah, itu digunakan oleh pemilik rumah. Jadi artinya adalah tinggal secara panen. Nah, makanya di Efesus pasal 3 ini pada kalimat di ayat 17, kalimat Kristus tinggal dalam hatimu. Jadi Kristus tinggal dari kata katokio, artinya Kristuslah pemilik rumah. Jadi hati kita itu merupakan tempat tinggal Kristus yang secara permanen. Itu yang harus kita pahami. Selanjutnya, kita tidak bisa menghindarkan bisa ada kesalahpahaman, pertengkaran, debat dan diskusi di antara kita sama-sama melayani. Itu realita yang bisa terjadi dalam satu pertemanan, dan konflik relasi itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang terpenting senantiasa bawa hati yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan dan cinta Tuhan di dalam komunitas kita. Di situ kekurangan dan kelemahan tidak pernah menjadi sesuatu yang besar, tetapi menjadi sesuatu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Lanjut. Lanjut ya, oke. Ya, benar. Oh iya, silakan kalau ingin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai ketika orang-orang percaya atau orang-orang yang binasa yang sudah ditetapkan dari semula. Jadi mengenai ke-12 rasul, benar. Iya, bagaimana? Ketika di saat Tuhan Yesus memilih ke-12 murid ini, ada salah satunya yaitu Yudas Iskariot yang pada akhirnya menjual Yesus digantikan dengan uang 30 keping perak. Jadi apakah pada waktu ketika memilih itu Yesus tahu atau memang dia sudah ditentukan untuk pada akhirnya akan menjual Yesus? Terima kasih. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang sukar juga untuk dijawab. Kalau menurut Ibu Devi bagaimana dulu? Saya mau tanya dulu. Bisa Ibu Devi, silakan. Kalau menurut Ibu Devi, apakah, dan mungkin semuanya ya saya tanyakan, kalau menurut Ibu Devi dan semuanya, apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan menjual dia nanti? Silakan. Ya, kalau menurut saya, benar, dia memang sudah ditentukan untuk menjual Yesus agar penggenapan bahwa Yesus ini akan mati untuk menebus kesalahan umat manusia. Tetapi yang fatalnya di sini yaitu kenapa Yudas tidak kembali bertobat mengakui segala dosa-dosanya. Dia berbeda dengan Simon Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi karena dia menyadari keberadaan dosanya itu, hanya dia kembali mengaku kesalahannya kepada Yesus dan bertobat. Terima kasih. Oke, jadi tadi dijawab ya bahwa Yesus itu tahu bahwa Yudas akan menjual. Tapi mungkin saya juga ingin menjelaskan bahwa ya Yesus tahu bahwa nanti Yudas akan menjual Yesus Kristus.
Dan perlu saya sampaikan bahwa setelah manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa manusia akan mengalami kematian, ya kan? Baik kematian secara jasmani maupun kematian secara total atau keseluruhan daripada hidup manusia itu yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa setelah kejatuhan Adam dan Hawa, setelah Adam dan Hawa melakukan dosa, maka konsekuensinya adalah manusia itu mengalami maut. Ya, jadi baik maut secara jasmani maupun juga maut secara seluruh totalitas kehidupan daripada manusia itu. Nah, oleh sebab itu dalam perjalanan manusia, dalam kehidupan manusia selanjutnya yang merupakan keturunan daripada manusia itu atau Adam dan Hawa, maka mereka ya memang sudah ditentukan akan mengalami kebinasaan. Kira-kira paham ya sampai di sini dulu ya. Ditentukan dalam kebinasaan itu artinya mereka ya memang sudah digariskan, garis mereka akan mengalami kematian, akan mengalami kebinasaan. Karena ya konsekuensi dosa ya dimulai daripada Adam itu, keturunannya pun juga akan mengalami kematian itu atau kebinasaannya itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, makanya termasuk Yudas. Yudas adalah orang-orang yang memang juga sudah ditentukan akan binasa. Karena ya memang manusia pada dasarnya akan mengalami kebinasaan tersebut. Nah, terkait dengan mengenai Yudas akan menjual Yesus, ya jelas Yesus pasti tahu. Dan mengapa? Nah, kalau pertanyaannya adalah mengapa Yesus memilih Yudas? Ya kan? Mengapa Yesus memilih Yudas? Padahal Yudas nantinya akan menjual Yesus. Ya, walaupun ada berbagai pandangan, ada yang mengatakan sebagai mana tadi yang sudah Ibu Devi sudah sampaikan atau jelaskan bahwa ya untuk menggenapi bahwa Yesus akan disalibkan, sebab itu Yudas dalam hal ini yang berperan untuk menjual Yesus dan pada akhirnya membawa Yesus pada hukuman salib tersebut ya. Ya itu mungkin kalau jawabannya seperti itu sangat ekstrim ya Ibu Devi ya. Tapi kalau saya sih mau menjawabnya begini. Ya memang Yesus itu sudah tahu bahwa Yudas nanti akan menjual. Dan kalau pertanyaannya mengapa Yesus tetap memilih Yudas, ya kan tetap memilih Yudas, padahal Yudas nanti akan menjual, ya karena ya memang ini hal yang memang sangat sulit untuk dijawab ya, tapi kita melihatnya bahwa ya bagian daripada rencana itu yang sudah Allah tetapkan dalam rencana penyelamatan. Jadi dalam rencana penyelamatan itu memang nanti ada peristiwa-peristiwa tertentu dan di balik peristiwa-peristiwa tersebut ada tokoh-tokoh yang akan melakukan satu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan peristiwa salib itu terjadi. Nah, dalam hal ini ya memang Yudas yang bukan secara kebetulan juga Yudas yang masuk dalam salah satu daripada 12 murid Yesus. Ya. Namun ya mengenai pemilihan Yudas itu masuk dalam dalam salah satu dari 12 murid Yesus itu bukan karena kebetulan, tetapi juga bukan seolah-olah dia dijadikan dijadikan semacam instrumen untuk melakukan penggenapan itu, sebagaimana tadi yang Ibu Devi lakukan. Jadi perhatikan ini, memang ini sekali lagi sangat sukar mungkin untuk kita pahami. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi dalam rencana untuk penyelamatan manusia di mana Kristus harus melakukan penebusan dengan dia akan melakukan pengorbanan dirinya, mati di atas kayu salib.
Nah, untuk bisa terjadi peristiwa tersebut, maka ada figur-figur tertentu yang katakan aktor kejahatan sehingga Yesus mengalami peristiwa salib tersebut. Tetapi bukan kebetulan bahwa salah satu figur jahat sehingga terjadinya peristiwa salib tersebut itu merupakan salah satu daripada murid Yesus. Dan juga eh, ketika Yesus memilih Yudas masuk dalam salah satu murid Yesus itu juga bukannya juga kebetulan, ya kan? Ya walaupun mungkin kalau Allah merancangkan lain, bisa saja bukan daripada murid salah satu murid Yesus, bisa saja Allah bisa saja melakukan hal tersebut, ya kan? Ya, tetapi ya memang karena memang juga ada nubuatan mengenai nanti ada salah satu yang akan mengkhianati sang Mesias itu. Jadi bukan kebetulan salah satu di antara mereka ya memang dipilih, tetapi bukan lagi sekali lagi bukan berarti Allah tidak bisa merancangkan figur lain untuk dapat melakukan aksi jahat yang membawa Yesus eh, kepada peristiwa salib. Tetapi ya memang sebagaimana yang sudah dibuatkan. Jadi ini peristiwa ini jauh sebelum ini terjadi terkait dengan rancangan Allah mengenai penyelamatan itu, Allah sudah melihat bahwa ya nantinya kejahatan atau akan jahat yang dilakukan yang akan mengiring Yesus ke kayu salib itu, ya ada figur-figur atau aktor-aktor tertentu yang sehingga dalam nubuatannya itu disampaikan oleh para nabi dan secara tersirat adalah salah satu daripada orang yang dekat dengan sang Mesias itu yang akan mengkhianati. Jadi ketika Yesus memilih murid-murid Petrus, Andreas, kemudian Filipus, Bartolomeus, kemudian dan lain sebagainya termasuk Yudas, ya memang ketika pilih ya seperti itu sudah terancangkan. Jadi dalam rancangan itu sudah terancangkan seperti itu, bukan makanya juga kan banyak yang terpilih tapi sedikit yang terpanggil. Jadi ada beberapa ayat sebenarnya yang mendukung hal tersebut. Jadi itu sudah masuk dalam rancangannya. Jadi bukan saya bisa katakan bukan secara kebetulan itu terjadi. Oke, silahkan. Mungkin kurang jelas bisa ditanggapi ya. Silahkan. Sudah jelas ya, Ibu Devi ya. Jadi memang ini